Halo semuanya, kembali lagi di Jadi Tahu. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sudah mendengar berita tadi malam ada kenaikan harga BBM? Bisa dicek, ternyata itu adalah kenaikan harga BBM yang non-subsidi. Apa sih harga BBM yang non-subsidi? Harga BBM yang non-subsidi adalah BBM dengan RON 98 ke atas. Ini biasanya untuk pemilik kendaraan yang mewah. Artinya, kita bisa lihat kendaraan yang mungkin mendekati 1 miliar atau lebih dari 1 miliar ke atas. Jadi, ini untuk keseimbangan ekonomi tentunya. Kita lihat ada Pertamax Turbo naiknya dari 13.100 menjadi 19.400, naik 6.300. Dan Pertamina Dex kita juga bisa lihat ada kenaikan dari 14.500 menjadi 23.900. Namun tenang, untuk harga BBM yang subsidi tidak naik, flat, masih dengan harga yang sama. Dan kita juga bisa lihat adanya subsidi dari pemerintah, dari negara sebesar 100 triliun, dan ini bisa melihat ukurannya sampai akhir tahun tidak ada kenaikan harga BBM yang subsidi. Jadi ini ada keseimbangan nih. Untuk pemilik mobil mewah, ini kemudian ada sirkulasi ekonominya karena melihat kondisi harga minyak dunia juga fluktuatif, ya. Ketika harga minyak dunia naik, maka harga BBM yang non subsidi akan naik. Tapi ketika harga BBM dunia itu minyak dunia ini turun, maka harga BBM yang non subsidi bisa saja turun. Jadi ini adalah hukum keseimbangan ataupun stabilitas ekonomi. Yang kedua, kita juga bisa lihat bahwa ternyata kita bisa melakukan adaptasi energi. Inilah yang kemudian dengan adanya transisi energi hari ini menjadi hal yang penting. Kita lihat bahwa oleh-oleh dari Prancis saja, dari Pak Presiden salah satunya, terkait dengan investasi ekonomi hijau, adanya transisi electric vehicle, ini yang menjadi yang penting juga. Kita tahu bahwa ternyata basis energi kita yang hari ini terbesar adalah nikel. Nikel adalah kebutuhan untuk bahan dasar baterai ataupun electric vehicle atau kendaraan listrik. Jadi sehingga ukurannya saya melihat bahwa stabilitas ekonomi ini terjaga, bahkan pemilik kendaraan mewah bisa jadi akan beralih menjadi pemilik kendaraan listrik atau electric vehicle. Jadi ini adalah hukum adaptasi ekonomi. Saya kira ini adalah bagian dari adaptasi energi juga, bahwa ketika dengan kondisi yang ada, ini akan berakibat transisi energi yang tentunya energi yang terbarukan. Jadi tetap ada yang subsidi tetap disubsidi, yang non subsidi untuk mendukung juga bagaimana stabilitas ekonomi, dan bisa jadi akan ada transisi energi sehingga kita bisa memandang hal yang dengan positif, hal dengan adaptif, bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir, no framing, no gimmick-gimmick, jaga terus Indonesia, no hoax. Ayo kita mulai melakukan langkah-langkah yang positif untuk Indonesia semakin maju. Jadi tahu.